Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itu nggak heran jika jumlah masjid di Indonesia cenderung sangat banyak. Beberapa masjid tersebut pun dibuat megah, kubah masjid tersebut besar, punya bangunan mewah dan terkadang mirip masjid atau bangunan Timur Tengah. Ini dia 7 masjid termegah di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk senderan dan kita mulai. Intro. Masjid merupakan tempat beribadah agama Islam. Akar kata dari masjid adalah sajadah, di mana sajadah berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Kata masjid ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum Masehi. Kata masjid ini berarti tiang suci atau tempat sembahan. Dalam pola maf'il, masjid berarti tempat sujud. Kemudian pola masdarnya menambahkan isim menjadi masjid. Kata ini berarti bekas sujud yang terlihat pada dahi. Kata masjid dan masjid adalah bentuk tunggal dari kata masajid. Etimologi masjid berdasarkan salah satu hadis, yaitu sebagai tempat sujud di bumi. Lokasinya adalah di segala tempat di bumi dan tidak ada lokasi khusus untuk tempat sujud ini. Dalam pengertian ini, masjid menjadi tempat pelaksanaan sholat yang sifatnya suci dari najis. Kita mulai yang pertama, Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal yang berarti Masjid Kemerdekaan adalah sebuah masjid nasional yang berada di Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Masjid ini menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dan masjid terbesar ke-6 di dunia dalam hal kapasitas jamaah. Dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, Masjid Nasional Indonesia ini diberi nama Istiqlal, kata bahasa Arab untuk kemerdekaan. Masjid ini dibuka untuk umum pada tanggal 22 Februari tahun 1978 di dalam Jakarta. Masjid ini terkenal di sebelah Istana Merdeka dan Gereja Katedral dan juga Gereja Immanuel. Masjid ini dulunya merupakan lokasi Taman Wilhelmina dan benteng abad ke-19, yaitu Benteng Prince Frederick. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Presiden Soekarno, dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid ini dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961. Kemudian proyek masjid ini dirancang oleh Friedrich Silaban, anak dari pendeta Lutheran tradisional yang dikenal dengan nama Huria Kristen Batak Protestan. Desain masjid ini mengusung tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur formalisme baru dan internasional dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama dimahkotai 1 kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Minaret tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini juga mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Yang kedua, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh dalam bahasa Aceh yaitu Masjid Baitur Rahman Kota Raja atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Baitur Rahman yang dalam bahasa Arab berarti Masjid Kesultanan Aceh, adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Kemudian masjid ini adalah landmark kota Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Awalnya masjid
yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa masjid yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaidin Mahmud Shah. Pada saat itu status masjid ini sebagai masjid kerajaan yang menampilkan atap jerami berlapis-lapis dan merupakan fitur khas dari arsitektur Aceh. Pada awalnya masjid ini hanya memiliki satu kubah dan satu minaret. Kemudian kubah-kubah dan minaret baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hingga saat ini Masjid Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 minaret, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Masjid ini sempat selamat dari peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu minaret 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa bumi tersebut. Di saat kejadian bencana alam tersebut, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah sholat setelah 2 minggu kemudian. Selanjut yang ketiga, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Masjid An-Nur secara resmi bernama Masjid Agung An-Nur adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di kota Pekanbaru, Riau. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1968 oleh Gubernur Riau saat itu, yaitu Bapak Arifin Ahmad. Kemudian pada tahun 2000 masjid ini direnovasi pada masa pemerintahan Gubernur Saleh Jasid dengan luas 3 kali lipat dari 4 hektar menjadi 12,6 hektar. Setelah direnovasi, masjid ini diklaim menjadi salah satu masjid termegah di Indonesia. Ditilik dari sisi bangunannya, masjid banyak mendapat pengaruh dari gaya arsitektur Melayu, Arab, Turki, dan India. Bahkan tampak luar bangunan yang dilengkapi dengan halaman luas, taman, dan kolam ini mengingatkan pada kemegahan Taj Mahal di India. Ciri khas arsitektur Arab dapat dilihat dari bentuk kubahnya, namun bentuk ini dikombinasikan dengan pewarnaan dan pemberian aksen hias yang sangat khas Melayu, seperti pada bagian bawah kubah yang bermotif layaknya kain hias dengan lapisan warna emas pada songket Melayu. Masjid yang merupakan masjid provinsi ini tak hanya menjadi pusat kegiatan keislaman, tetapi juga marak dengan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sebelumnya area tersebut merupakan stadion sepak bola Provinsi Riau. Dapat dibayangkan betapa luasnya area Taman Masjid An-Nur. Tak heran jika banyak warga memanfaatkan taman masjid nan luas ini untuk berolahraga atau sekedar berjalan-jalan menikmati suasana segar. Di nomor 4 ada Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Al-Akbar atau lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Surabaya adalah sebuah masjid nasional yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal dalam hal kapasitas maksimum. Lokasi masjid ini berada di samping jalan tol Surabaya Gempol. Masjid ini memiliki ciri khas yaitu kubah vertikalnya yang besar disertai dengan 4 kubah kecil berwarna biru dan memiliki minaret dengan ketinggian 99 meter. Peletakan batu pertama dimulai pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 atas gagasan Sunarto Sumo Prawiro, wali kota Surabaya saat itu. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Tri Sutrisno, yaitu wakil presiden Indonesia saat itu. Namun karena krisis keuangan Asia di tahun 1997, pembangunannya dihentikan
dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali pada tahun 1999 dan selesai pada akhir tahun 2000. Pada tanggal 10 November 2000 dilakukan peresmian oleh Presiden Indonesia saat itu, yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dari segi luas, gabungan bangunan dan fasilitas penunjangnya seluas 22.300 meter persegi. Bangunan ini memiliki panjang 147 meter dan lebar 128 meter. Atapnya terdiri dari kubah besar yang mendominasi yang ditopang oleh 4 kubah kecil dan sebuah minaret. Keunikan dari kubah ini adalah bentuknya yang hampir menyerupai setengah telur dengan 1,5 lapis yang memiliki tinggi sekitar 27 meter. Untuk penutup kubah juga digunakan produk yang digunakan untuk beberapa masjid lain seperti Masjid Agung Selangor di Shah Alam, Malaysia. Keistimewaan lain dari masjid ini antara lain pintu masuk ke ruangan masjid yang tinggi dan besar serta memiliki mihrab terbesar di Indonesia. Yang kelima, Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid Islamic Center Samarinda atau yang lebih dikenal dengan nama resminya Masjid Baitul Muttaqin adalah masjid yang terletak di Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan merupakan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini terletak di latar depan Sungai Mahakam dan memiliki 7 minaret serta 1 kubah besar. Masjid ini memiliki luas bangunan 43.500 meter persegi dengan luas bangunan pendukung 7.115 meter persegi dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Lantai dasar masjid memiliki luas 10.270 meter persegi dan lantai utama memiliki luas 8.185 meter persegi. Luas lantai balkon masjid ini adalah 5.290 meter persegi. Lokasi ini dulunya merupakan area pengergajian kayu milik PT Inhutani 1 yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Masjid ini memiliki 7 minaret dan minaret utamanya mencapai 99 meter yang mengacu pada Asmaul Husna atau 99 nama Allah. Minaret utama terdiri dari bangunan dengan 15 lantai dan setiap lantai memiliki ketinggian rata-rata 6 meter, sedangkan anak tangga dari lantai dasar ke lantai utama masjid berjumlah 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja disamakan dengan sepertiga jumlah tasbih Islam. Selain minaret utama, bangunan ini juga memiliki 6 minaret lainnya di sisi masjid. 4 diantaranya berada di setiap sudut masjid dan tingginya mencapai 70 meter dan di 2 diantaranya berada di pintu gerbang dan tingginya mencapai 57 meter. Keenam minaret juga berarti jumlah rukun iman dalam Islam. Di nomor 6 ada Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat yaitu masjid yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khotib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang memiliki luas sekitar 4.430 meter persegi. Diawali peletakan batu pertama pada tanggal 21 Desember 2007, pembangunannya tuntas pada tanggal 4 Januari 2019 dengan total biaya berkisar antara 325 sampai 330 miliar rupiah. Sebagian besar berasal dari dana APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Konstruksi masjid terdiri dari 3 lantai. Ruang utama yang dipergunakan untuk ruang sholat terletak di lantai atas, memiliki teras yang melandai ke jalan. Denah masjid berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Terakhir, yang ketujuh, Masjid Al-Jabar Bandung. Masjid Raya Al-Jabar atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Terapung Gede Bage adalah sebuah masjid yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Menghabiskan uang negara sebesar kurang lebih 1 triliun dari dana APBD, masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 di atas danau buatan dan baru selesai
pada tahun 2020. Masjid ini diprakarsai pembangunannya oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Di masa lalu, kawasan Gede Bage merupakan sebuah rawa-rawa bekas peninggalan Danau Bandung Purba. Lalu akhir abad ke-19, rawa-rawa ini mulai mengering dan dijadikan area persawahan. Kemudian perusahaan kereta api negara membangun jalur kereta api yang menghubungkan Gede Bage dan Cicalengka di tengah rawa-rawa ini. Tak lama kemudian, Gede Bage menjadi sebuah kecamatan setelah kota Bandung dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2006. Pemekaran ini membuat kawasan ini menjadi ramai karena perumahan-perumahan baru mulai dibangun. Masjid Al-Jabar kini merupakan ikon baru kota Bandung. Tak heran banyak warga yang ingin melihat langsung rumah ibadah umat muslim tersebut, mengingat Provinsi Jawa Barat pun mayoritas penduduknya beragama Islam. Masjid Al-Jabar berdiri kokoh di tengah kolam retensi sehingga akan tampak seperti mengapung di atas danau ketika air kolam mencapai batas permukaan. Masjid ini juga dilengkapi 4 buah menara dengan menara tertinggi memiliki tinggi mencapai 99 meter. Masjid ini bisa menampung sampai 33.000 jemaah. Mengusung nama Al-Jabar yang berasal dari salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Perkasa, Bapak Ridwan Kamil berharap filosofi desain masjid ini bisa mengembalikan masa kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan. Selesai, itulah tadi 7 masjid termegah di Indonesia. Masjid sebaiknya tidak hanya difungsikan sebagai sarana ibadah saja seperti sholat dan membaca Al-Quran, tetapi juga memakmurkannya dengan cara dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial seperti pembagian zakat, kurban, pernikahan, diskusi masalah umat, dan lain sebagainya. Untuk itu kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk ikut memakmurkan masjid agar masjid-masjid di Indonesia tetap terjaga. Baiklah, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.